إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Sebagai seorang insan yang akil, yang cerdas, yang mengerti kemaslahatan pribadi, tentu dia akan berjuang sekuat tenaga, semampu dia untuk menjaga kesehatannya. Insan yang memiliki badan sehat, fisik yang kuat, berupaya untuk menghindar, menjauh, membentengi diri dari berbagai macam penyakit-penyakit, hal-hal yang merusak fisiknya, merusak badannya. Setiap orang yang akil mendambakan badan yang sehat, fisik yang kuat, fi afiyah. Orang yang cerdas tidak suka dirinya terkena penyakit, mendambakan sehat wal afiyah tanpa penyakit. Ini merupakan hal yang lumrah yang seharusnya ada pada setiap insan yang memiliki akal yang sehat, dan itulah yang mereka lakukan dalam apa yang mereka kerjakan sehari-hari di dunia ini. Berjuang untuk menjaga kesehatan, berjuang untuk menjauh dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada. Ikhwan fillah azakumullah, ini hal yang juga dipandang oleh syariat, dianjurkan oleh syariat. Islam lebih menyukai sosok yang qawi, yang kuat, dibandingkan dengan yang dhaif, yang lemah. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Wa fi kullin khair." Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah, yang dhaif.
Meskipun pada masing-masingnya ada kebaikannya. Sama-sama mukmin, sama-sama bagus. Tapi yang kuat lebih baik dari yang lemah. Yang sehat lebih Allah cintai dibandingkan yang lemah, yang tidak sehat. Dengan kekuatan fisiknya, dia bisa menambah imannya, menjaga imannya. Dia bisa beramal saleh, mengerjakan banyak hal, amal kebajikan yang tidak mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang lemah, yang sakit, yang penyakitan. Ikhwan fillah azakumullah. Namun Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW memandang sesuatu yang lebih urgen daripada itu. Lebih penting dari semata-mata quwwatul badan, quwwatul jasad, kekuatan badan, kekuatan fisik, sihatul badan, kesehatan jasmani. Meskipun sangat dianjurkan, Islam memandang jauh lebih penting daripada itu, yaitu sihatul qalbi wa hayatuhu, mementingkan tentang kesehatan kalbu, hidupnya kalbu, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang hidup, hati yang bebas dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ini lebih urgen dikarenakan al-qalbu malikul a'dha. Yang namanya kalbu adalah raja bagi semua anggota tubuh yang lainnya. Ketika rajanya sehat, rajanya baik, baik pula semua anggota tubuhnya. Tapi kalau rajanya enggak baik, rusak, jahat, jelek, rusak pula semua anggota tubuhnya. Al-qalbu malikul a'dha. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, beliau bersabda SAW dalam petikan hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah pada jasad kita, badan kita ada sebuah segumpal daging. Ketika dia saluhat, soleh, baik, bagus, maka saluhal jahadu kulluh, menjadi baik pula, soleh pula semua anggota badan, semua fisik, semua jasad menjadi soleh, sehat, dan dia soleh. Tapi ketika rusak fasadat, rusak yang namanya mudghah tadi, rusak pula semua anggota tubuh, rusak pula yang namanya jasad. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah mudghah tadi, segumpal daging tadi ialah kalbu insan. Dari sini barakallahu fikum, para anbiya wa rusul alaihimussalam dari awal sampai akhir, sampai Nabi kita Muhammad SAW, yahtammuna bi islahil qalbi wa hayatihi wa sihhatihi wa salamatihi minal afat. Mereka semuanya sangat perhatian dengan kesehatan kalbu, kehidupan kalbu, selamatnya kalbu dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Karena inti di sini, semua dakwah mereka untuk kemaslahatan kalbu, untuk kesehatan kalbu. Bimbingan-bimbingan yang mereka sampaikan kepada umatnya masing-masing kala itu, bil khusus Nabi kita Muhammad SAW, bimbingan-bimbingan beliau itu semuanya dalam rangka untuk kesehatan kalbu. Ikhwan fillah azakumullah, ketahuilah, hati seorang insan, kalbu seorang insan dikatakan hidup ketika dia punya iman yang benar, akidah yang benar, iman yang kuat, akidah yang kuat, akidah yang lurus, yang benar.
punya iman kepada Allah dan semua rukun iman yang 6. Kalbu yang bertauhid yang mengesahkan Allah Jalla wa'ala, meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah, sesembahan yang berada ibadai tanpa yang lainnya. Kalbu yang muwahhid, kalbu yang bertauhid tanpa syirik, itu kalbu yang hidup dengan iman, dengan akidah, dengan tauhid. Inilah dakwah para anbiya wa rusul alaihimussalam. Mereka mendakwakan akidah, mendakwakan iman, mendakwakan tauhid tanpa syirik. Bahkan fokus dakwah mereka adalah ini, fokus untuk perbaikan akidah umat, keimanannya umat, ketauhidan umat. Semua nabi dari awal sampai akhir Nabi kita Muhammad SAW. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka mendakwakan, menyerukan dakwah yang sama, dakwah untuk ibadah kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. U'budullah, ibadah hanya kepada Allah, tinggalkan jauhi taghut-taghut itu. Tauhid tanpa syirik, itu perbaikan kalbu untuk kehidupan kalbu. Menjadi hidup. Kalbu menjadi sehat. Di samping iman yang benar, akidah yang lurus, tauhid yang murni, juga dengan amal salihah. Dengan berbagai macam amal-amal saleh, amal kebajikan, amal ketakwaan, dikerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan bimbingan sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini upaya untuk membersihkan jiwa, untuk menyehatkan hati, nutrisi hati, vitamin hati, makanan hati, amal saleh. Semua amal saleh yang dibimbingan dalam Islam. Barakallahu fikum. Dari mulai perkara-perkara manhajiyah, prinsip-prinsip sunnah, tanpa penyimpangan, tanpa bid'ah, tanpa kesesatan. Semua amal-amal ketaatan, amal saleh, yang ucapan, yang perbuatan, semua yang dibimbingkan dalam Islam, tanpa kemaksiatan, tanpa kemungkaran, tanpa kefasikan, tanpa kefajiran. Semua akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, tata krama yang baik, adab Islam, berhias dengannya, tanpa akhlak yang tercela, akhlak yang dikecam dalam Islam. Itu upaya menyehatkan kalbu, menyehatkan hati. Dan ini semuanya didakwakan Nabi kita Muhammad SAW. Islam secara kafah. Dan kita diminta untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, kamu masuk dalam Islam secara kafah. Ambil semua bimbingannya, amalkan semua bimbingannya, kerjakan semua perintahnya, dan jauhi semua larangan-larangannya. Ini semuanya untuk kesehatan kalbu. Ikhwan fillah azakumullah. Islam juga sangat perhatian dengan hal-hal yang membuat kalbu mati. Perhatian dengan penyakit-penyakit hati. Diperhatikan, dijelaskan, dijabarkan supaya kaum muslimin mewaspadainya. Berhati-hati daripadanya. Jangan sampai terkena penyakit hati, penyakit kalbu ini yang rusak bukan fisiknya semata, tapi hatinya, tapi kalbunya, yang rusak keimanannya, akidahnya, yang rusak manhajiyahnya, prinsipnya, yang rusak amal solehnya, ibadahnya, yang rusak adalah akhlaknya sebelum fisiknya. Maka Rasul pun menyampaikan sabda tadi, ketahuilah dalam jiwa, dalam jasad ada sebuah mudghah, segumpal daging. Kalau dia saleh,
soleh pula semua tubuh. Kalau dia fasid dan rusak, rusak pula semua tubuh. Ala wahiyal qalb. Maka kewajiban seorang muslim sekarang, muslim yang akil, yang cerdas, yang mendambakan kebahagiaan dia, keberuntungan dia, suksesnya dia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, perhatian dengan islahu qalbih, kesolehan kalbunya, kesehatan kalbunya, dan mewaspadai semua penyakit-penyakit kalbu. Kesehatan, kehidupan, afiahnya kalbu dengan iman, tauhid, akidah, sunnah, amal saleh, amal ibadah, akhlak mulia, muamalah yang indah, semua dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Diasah kalbunya dengan itu semuanya. Ikhwan fillah nazakumullah, adapun penyakit-penyakit hati ini sangat banyak sekali. Ada yang yata'allaku bainal abdi wa rabbih. Ada yang berkaitan antara hamba dengan Rabbnya Jalla wa'ala, terkait dengan diniyahnya dia. Ada yang berkaitan dengan yata'allaq bainal ibad, penyakit-penyakit kalbu dalam berinteraksi antar sama hamba. Dan semua itu wajib dihindari. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam banyak kitabnya menjelaskan yang namanya amradul qulubi naw'ani. Penyakit hati ada dua. Yang pertama disebut dengan maradus syubhah, penyakit syubhat, penyimpangan dalam beragama, berakidah. Dan penyakit hati yang paling besar, yang paling mengerikan, yang membuat matinya kalbu, kesyirikan, kekufuran dengan berbagai macam jenisnya, prakteknya, ritualnya, terutama yang akbar, syirik akbar, kufur akbar, membuat orangnya kafir, mati hatinya, pindah agamanya, murtad dari Islam, dikatakan non muslim karena kufurnya, karena syiriknya. Mungkin dari sononya kafir, musyrik, atau sebelumnya muslim, murtad dari Islam dikarenakan kesyirikan akbar yang dia lakukan, yang dia yakini, atau kufur akbar yang dia pahami, atau dia ucapkan, dia kerjakan, dia yakini. Para murtadun. Termasuk penyakit syubhat, berbagai macam bidah wa dhalalat, ragam kebid'ahan, penyimpangan, ragam kesesatan, baik ucapan, perbuatan, pemahaman, pikiran, akidah, metodologi, prinsip. Al-bidah ini merupakan penyakit syubhat, membuat orang yang menyimpang sesat, meskipun dia muslimnya menyimpang yang sesat, salah jalur, diancam dengan neraka, Ini penyakit syubhat. Ini harus diwaspadai, lebih waspada terhadap yang namanya kekufuran, kesyirikan, bid'ahan, penyimpangan daripada semata-mata penyakit badan dan fisik. Kalau kita berhati-hati jangan sampai kena penyakit jantung, penyakit paru-paru, jangan sampai kena penyakit darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, diabetes tinggi, dan yang lain-lainnya, dan penyakit-penyakit yang sangat mengerikan itu, kanker. Kita harus lebih waspada, lebih hati-hati dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan, dikarenakan merusak kalbu kita. Dan ini yang paling mengerikan, yang paling berbahaya. Akhtaru hadhil amrad, penyakit kalbu yang paling mengerikan ini. Ada yang kedua, namanya maradus syahwah, penyakit syahwat yang terkait dengan syahwat, birahi, hawa nafsu seorang insan.
dimasukkan dalam kategori penyakit syahwat berbagai macam dosa dan kemaksiatan, perzinaan, minuman keras, perjudian, mencuri, maling, korupsi, semua yang terkait dengan syahwat duniawiyah, syahwat dunia, syahwat nafsiyah yang diharamkan dalam Islam, penyakit syahwat. Termasuk penyakit syahwat adalah perkara-perkara duniawi, tahta, harta, wanita, dan yang lain-lainnya yang menyebabkan sang hamba jatuh dalam keharaman-keharaman agama, larangan-larangan agama. Dunia yang melalaikan syahwat, dunia yang membuat dia jatuh dalam kemungkaran, syahwat, jabatan-jabatan yang melalaikan syahwat, jabatan-jabatan yang membuat dia jatuh dalam keharaman agama, syahwat, anak-anak, wanita terkait dengan duniawiyah, terkait dengan pribadinya dia yang melalaikan dia, atau sebab dia jatuh dalam pelanggan agama, syahwat. Seorang muslim harus waspada terkait dengan penyakit-penyakit ini, dikarenakan membuat kalbunya rusak dengan kefasikan, dengan kefajiran. Orangnya dikatakan fasik, fajir, dikatakan ahli maksiat, orang yang jahat. Dan ingat, bisa masuk pula pada penyakit yang sebelumnya. Dari awalnya dunia, syahwat menjadi perkara syubhat. Sakitnya dua-duanya, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, naudzubillah. Awalnya kemaksiatan, berujung penyimpangan, bahkan berujung kufur dan syirik. Naudzubillahi min dzalik. Itu kenapa dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, banyak sekali penegasan-penegasan untuk meninggalkan kesyirikan, kekufuran, ancaman keras, siksaan yang sangat pedih disiapkan bagi pelaku-pelaku kesyirikan, kekufuran, penyimpangan-penyimpangan, pelaku kemaksiatan, pelaku dosa besar, kefasikan. Banyak ayatnya, banyak hadisnya. Sebab itu penyakit-penyakit kalbu, membuat imam mati kalbumu atau berpenyakit kalbumu, dan itu berefek pada agamamu. Ancamannya penyimpangan di dunia dan neraka di yaumul qiyamah. Maka wajib mewaspadai penyakit-penyakit kalbu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ma'asal muslimin rahimakumullah, di sana ada penyakit kalbu berkaitan dalam bab interaksi antar sama hamba, bab at-ta'amul, interaksi, muamalat, etika, tata krama. Penyakit-penyakit kalbu sebagiannya nas diharamkan dalam Islam, dosa besar. Sebagiannya dikecam, dikatakan merusak ukhuwah Islamiyah, merusak persahabatan, merusak interaksi, merusak muamalah antar sama hamba. Ini pun harus diwaspadai, harus ditinggalkan, dijauhi. Jangan sampai memiliki penyakit-penyakit ini. Ditanbih dikarenakan dalam bab interaksi, bab muamalah, penyakit-penyakit ini ketika menjangkiti seseorang susah sembuhnya, susah dihilangkan, dikarenakan menusuk dalam kalbu yang paling dalam. Penyakit-penyakit kalbu dalam hati yang terkait dengan interaksi itu banyak sekali. Takabur, sombong, congkak, angkuh, merasa besar, merasa tinggi, merasa mulia di hadapan orang lain, merendahkan orang lain. Penyakit hati itu penyakitnya iblis, la'anahullah, penyakitnya Fir'aun,
penyakitnya kaum kufar yang membangkang itu, takabur, merendahkan yang lain, merasa besar, merasa tinggi, merasa mulia dengan yang dia miliki. Takabur dengan ilmunya, takabur dengan harta bendanya, takabur dengan jabatan kuasaannya, takabur dengan ketampanannya, dengan semua yang dianggap mulia pada dirinya. Merendahkan yang lain dengan itu, merusak ukhuwah, dosa besar. Hasadun, iri, hikdun, dengki, dendam. Apalagi terkait dengan perkara-perkara pribadi, gesekan-gesekan pribadi, karena perkara pribadi, perkara duniawi, saling bermusuhan, saling membenci, dongkol dalam jiwa, permusuhan yang sangat dalam kalbu, iri, kedengkian, dongkolan, dendam. Ini merupakan penyakit kalbu yang mengerikan juga terkait dengan masalah interaksi. Membuat muamalah hancur, ukhuwah hancur, persahabatan hancur, gak ada etika, gak ada akhlak, gak ada tata krama, gak ada norma. Dan ingat, ketika menjangkiti seorang hamba, susah hilangnya, susah dihapuskan. Dikarenakan itu tikaman dalam hati. Padahal perkara duniawi yang seharusnya tidak boleh ada pada seorang muslim. Akhlak seorang muslim yang sangat ditekankan oleh para ulama adalah salamatu sadril ikhwan. Dia punya hati yang lapang dada, hati yang bersih, hati yang selamat terkait dengan orang lain, yang ada cinta buat orang lain, menyayangi orang lain, perhatian sama orang lain, menghargai orang lain, sinergi dengan yang lain dalam perkara kebenaran, dalam perkara kema'rufan. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam dalam kalbunya. Itu semestinya. Maka waspadai penyakit-penyakit tadi. Kalaupun Anda membenci karena Allah, memusuhi karena Allah, karena penyimpangan dia, karena dosa dia, karena kufurnya dia, jangan bermusuhan, jangan membenci karena perkara pribadi atau duniawi, jangan. Karena Allah. Waspadai semua penyakit-penyakit ini. Semua waspadai dalam perkara akidah, prinsip tauhid ubudiyah, amal soleh. Juga perhatikan bab yang satu ini. Waspadai penyakit hati dalam bab muamalah dan interaksi. Barakallahu fikum. Jangan lupa ada riya di sana, ada sum'ah di sana yang merusak amal-amal kebajikan kita. Itu penyakit kalbu yang sangat samar, syirkun khafi, syirik yang sangat samar. Waspadai itu. Barakallahu fikum. Ini perjuangan semua kita sebagai seorang muslim sepanjang hari, sepanjang hayat sampai kita mati nanti, berjuang untuk menyehatkan kalbu kita supaya kalbu kita hidup selamat, sehat dengan cara berislam secara kafah, dikasih vitaminnya, nutrisinya dengan iman, tauhid, akidah, amal saleh, ketakwaan, akhlak yang mulia, dan dihilangkan, dijauhkan dari semua penyakit-penyakit kalbunya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya anugerah minna besar dalam bentuk salahul qalbi, dikasih hati yang sehat, hati yang soleh, hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, kekufuran, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, kefasikan, kefajiran, kemungkaran, akhlak yang buruk. Juga diselamatkan dari berbagai macam penyakit-penyakit kalbu yang terkait dengan interaksi dengan sesama. Jadi hamba Allah yang berjiwa besar, berakhlak yang sangat mulia, bersih hatinya dengan sama, dan menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang saleh, hamba Allah yang bertauhid, yang beriman, yang punya akidah yang benar, yang lurus, dan memiliki manhaj yang benar ala sunnah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan itu semua kepada kita semuanya dan beri istiqomahan di atasnya dan husnul khatimah di akhir hayat wal jannah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.